Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan mengkaji lanjutan dari Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang kelima, al-hadisul khamis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima, hadzal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Hadis yang kelima ini merupakan salah satu landasan agung di dalam Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mal fi dhahiriha. Hadis ini sebagai timbangan amal lahiriah. Karena makna dari hadis ini adalah barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Wa huwa kal mizan lil a'mal fi dhahiriha. Jadi hadis ini sebagai timbangan amal lahiriah, amalan-amalan yang nampak yang bisa kita lihat. Kama anna hadis al-a'mal binniyat, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat itu sebagai timbangan amalan batin ya. Kalau ini terkait dengan amalan zahir, kalau innamal a'malu binniyat, niat itu adalah amalan hati. Jadi yang tahu, yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah, sebagaimana setiap amalan yang tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah, sebagus apapun amal itu, ya, falaisa li'amilihi fihi thawabun, maka pelakunya tidak akan mendapatkan pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih, demikian juga setiap amalan yang tidak didasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka amalan itu tertolak ya, dan pelakunya tidak mendapatkan apa-apa. Wa kullu man ahdasa fid din, dan setiap siapapun yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, malam ya'dan bihillah wa rasuluh, yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, falaysa minad dini fi syai', maka amalan itu tidak termasuk ajaran agama. Nah, ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita beramal niatnya ibadah, yang pasti kita perhatikan adalah dasar dari Allah dan Rasulnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam khutbahnya ketika beliau berkhutbah, inna asdaqal haditsi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul hadyi hadyi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk, yang paling jelek itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi ini kaitannya terkait dengan urusan agama, Bapak Ibu, urusan ibadah, bukan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku serahkan kepada kalian ya, maka nanti jangan kemudian dikatakan perkara muhdas ya, mobil, kendaraan ya, dulu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, karena saya pernah di beberapa tempat itu berarti perkara-perkara baru itu semuanya bid'ah Ustaz. Dulu kan Rasulullah naiknya kuda katanya, sekarang kudanya mobil ya. Nah, jadi urusan dunia bukan termasuk perkara yang diada-adakan ya. Urusan dunia Rasulullah SAW sampaikan, diserahkan kepada kita. Kalau kita mampu menciptakan helikopter, menciptakan pesawat, mobil, motor, silahkan, kata Nabi SAW. Yang dimaksud dengan wasyarul umuri muhdatsatuha, ini adalah perkara baru yang diadakan dalam urusan agama. Fahadzal hadisu yadullu bimantuqihi ala anna kull amalin laisa alaihi amrus syari' fahuwa mardudun.
hadis ini secara tekstual menjelaskan bahwa setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari syariat, dari pembuat syariat, dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mardud, maka amalan itu tertolak. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kull amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Maka mafhum mukhalafahnya yang bisa kita pahami adalah setiap amalan yang didasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak tertolak, artinya amalannya diterima. Jadi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fal makna idzan anna kullaman kana amaluhu kharijan anis syar'i laisa mutaqayyidan bi syar'i fa huwa mardud. Maka maknanya adalah kullaman kana amaluhu kharijan anis syar'i, setiap orang yang amalannya keluar dari syariat, ya kita ini kan punya syariatnya Islam gitu. Jadi syariat itu sebagai tuntunan, sebagai jalan berkehidupan. Maka setiap orang yang amalnya keluar dari jalur syar'i, laisa mutaqayyidan bi syar'i, tidak sejalan dengan syariat, bahwa mardudun, maka dia tertolak. Jadi syariat ini diibaratkan seperti kalau kereta itu punya rel, ya. Artinya kalau keluar dari rel itu pasti celaka, pasti bahaya. Maka kita dalam beramal dalam agama ini juga harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna. Ini merupakan isyarat ila anna a'malal amilin kullihim yanbaghi an takuna tahta ahkamis syariah. Ini merupakan isyarat, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan perintah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap orang yang beramal dengan amalan apapun yang ada kaitannya dengan urusan agama, yang bagi antakuna tahta ahkamis syariah, itu hendaknya sesuai dengan ketentuan syariat. Wa takuna ahkamus syariah hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahiha, sehingga hukum-hukum syar'i itu menjadi penentu perintah dan larangan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca dengan terjemahnya, insya Allah kita paham mana ayat-ayat yang berbicara tentang perintah. Ya, kalau kita baca Al-Quran saja yang tanpa terjemah itu, kadang kita seringnya nggak paham. Kita membaca ayat tentang apa, tentang perintah atau larangan, ya, atau tentang adab, atau tentang kabar gembira. Nah, maka saya sering mengajak kepada jamaah itu untuk usahakan di dalam membaca Al-Quran itu raketang sidik-sidik, ya, dibaca dengan artinya. Karena nanti kita akan mengatakan, oh ternyata di Al-Quran ada. Selama ini kadang kita mengatakan tidak ada karena hanya membaca Arabnya saja, tidak dibaca dengan terjemahnya. Kalau kita baca dengan terjemahnya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu, ya. Jadi paham dengan apa yang dibaca. Maka hukum syariat itu, syariah Islam itu menjadi penentu larangan dan perintah, mana yang boleh, mana yang dilarang. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syar'i, maka barang siapa yang amalnya berjalan di atas rel syar'i, muwafiqan laha, sesuai dengan tuntunannya, fahuwa maqbulun, maka amalan itu diterima. Faman kana kharijan andalik fahuwa mardudun, dan barang siapa yang beramal keluar dari jalur syar'i itu, maka amalannya tertolak. Wal a'malu qismani. Dalam kitab ini disebutkan amal dibagi menjadi dua. Yang pertama amalan yang termasuk ibadah, dan yang kedua adalah amalan yang termasuk muamalat. Fa ammal ibadatu fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah wa huwa mardudun ala amilihi. Nah, dijelaskan dalam perkara-perkara ibadah, kalau tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, bahwa mardudun ala amilihi, maka amalan itu tertolak, ya. Pelakunya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amiluhu yadkhulu tahta qoulihi, dan pelakunya yang mengerjakannya masuk dalam firman Allah, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah.
Jadi dalam perkara agama, perkara syariat itu kita tidak boleh kemudian membuat syariat baru, ya, membuat ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan jalur syar'i. Faman taqarraba ila Allahi bi'amalin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbah. Maka barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan, lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbah, dengan satu amalan yang dia ingin mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk pendekatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai bentuk kurbah, sebagai bentuk amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang beramal niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi amalannya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka fa'amaluhu batilun mardudun alaihi. Maka amalannya batil, ya, tertolak, batil dan tertolak. Jadi kalau ada orang niatnya ini ingin bertaqarrub kepada Allah, niatnya pengen mendekatkan kepada Allah, misalkan ya, ketika malam satu syuro itu naik gunung, ya, kemudian menyembelih seekor kerbau, nah, kemudian kepalanya ditanam di sana, ya itu niatnya katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah biar penjaga gunungnya nggak marah. Nah, itu bukan sebagai bentuk kurbah, bukan sebagai bentuk cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Harusnya kalau kita mau menyembelih kerbau atau sapi, misalkan kita sembelih niatnya untuk Allah, dibagikan, disedekahkan kepada terutama orang-orang yang membutuhkan, dihadiahkan kepada saudara. Itu salah satu bentuk kurbah yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah, bukan kemudian dengan mempersembahkan hewan dan daging itu kepada penjaga gunung, karena yang menjaga gunung itu Allah, bukan bukan juru kunci, ya, kalau dulu ada istilahnya juru kunci Merapi. Nah, ya Mbah Marijan sudah meninggal gitu, Pak. Jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka harus sesuai dengan tuntunan syariat, jangan sampai keluar dari tuntunan syariat, ya. Kalau kita ingin menyelamatkan satu kampung misalkan, ya lakukan dengan cara-cara yang tidak keluar dari syariat, ya. Bersih desa misalkan, di Pacitan masih ada bersih desa, Pak, ya. Nah, bersih desa itu kalau ngumpul-ngumpul, bersih-bersih bareng-bareng, ya. Kalau mau menyembelih untuk Allah, dimakan bareng-bareng, bagus, ya. Tapi kalau kemudian menyembelih dipersembahkan untuk punden-punden, ya, punden kalau di Karanganyar itu saya dulu pernah ke sana, punden itu pohon besar, Pak. Nah, setiap bersih desa itu katanya pohonnya angker, nggak boleh ditebang, siapa yang nebang nanti pasti celaka, gitu, ya. Nah, itu nanti dipersembahkan apa? Kembang 7 rupa, jajanan, ada uang, ada koin itu dan sejenisnya. Nah, ini bukan termasuk kurbah, jelas-jelas itu mempersembahkan sesuatu kepada benda yang diciptakan oleh Allah. Harusnya kita persembahkan itu untuk Allah. Bagaimana dengan bersedekah? Sedekah itu kita berikan kepada orang, ya, orang yang membutuhkan. Jadi jangan kemudian disamakan memberikan beras kuning, koin, ayam diberikan ke pohon, jembatan, jangan sampai kemudian disamakan dengan sedekah kepada orang. Kalau itu kan jelas-jelas niatnya beda, ya. Kalau sedekah kita niatnya untuk mencari ridho Allah, tapi kalau sedekah ke pohon atau jembatan itu niatnya untuk menyelamatkan orang yang lewat, ya, biar enggak dihantui atau dicelakakan oleh penjaga jembatan itu. Karena dulu di Semarang ya ada jembatan yang dikeramatkan, jembatan dekat kuburan, ada pohon besar. Nah, itu mesti hari-hari tertentu nanti pasti ada yang buang ayam di situ, Pak. Eman-eman kan kalau ayamnya dibuang sia-sia. Mending sudah dikasihkan orang, itu akan jadi nilai manfaat. Kalau kita kasihkan ayam ke orang, ya kita minta didoakan, ya doakan semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah, itu akan lebih baik, ya, daripada sekedar dibuang sia-sia gitu. Dan itu tidak mendatangkan apa-apa, justru akan mendatangkan murka Allah kalau kita mempersembahkan kepada makhluk ciptaan Allah. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, maka ada seseorang yang kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Allah, maka cara taqarrubnya itu termasuk amalan batil dan tertolak. Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat sholatuhum indal baiti muka'aw wa tasdiyah. Dan orang-orang seperti ini menyerupai dengan keadaan orang-orang yang mereka sholat indal bait, mereka sholat di Baitullah hanya berupa siulan dan tepukan tangan. Jadi sholatnya di
Baitullah itu menghadap Ka'bah, ya, diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti dia hanya melakukan siulan karena apa yang dia baca, ya, kemudian gerakan yang dia lakukan itu tidak dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang seperti ini salatnya itu hanya merupakan siulan, ya, dan tepukan tangan. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah bisima'il malahi. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini kita sampaikan. Nanti kalau misalkan kurang sesuai mohon dimaafkan ya. Wa hadza, jadi hal ini kata beliau penulis kitab ini seperti orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan musik, nyanyian, awir roksi atau dengan tarian, au bikasfir ra'si fi ghairil ihram, atau membuka kepala, ya, di luar ihram. Nah, jadi mohon maaf sekali ya. Jadi orang-orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah, ya, diantarkan dengan alunan musik, nyanyian itu kadang tidak mendapatkan apa yang dimaksud, ya. Justru malah kadang asik menikmati nyanyian dan lagu. Kalau kita di masjid ini kan sholat itu khusyuk, ya, karena tidak ada suara nyanyian dan lagu-lagu. Tapi kalau diiring dengan laguan itu ibadahnya kurang mantap biasanya. Yang terlena dengan alunan musik itu biasanya. Kalau kita mendengar musik itu kan ya enak gitu ya, sambil tengok-tengok gitu ya. Apalagi siang hari keroncongan itu ngesis, ya. Nah itu nikmat. Jadi kalau kita mau takarrub kepada Allah, sudah fokus, ya, matikan dulu musiknya, ya, jangan sambil nari-nari, ya, biar apa? Biar nikmat ibadahnya. Tapi kalau misalkan kita sholat, ya, di samping kita ada tetangga nyalakan musik, jedak-jeduk itu sholatnya kan juga nggak khusyuk, terganggu. Maka kita kalau di lingkungan yang banyak mayoritas muslim ini usahakan di waktu-waktu sholat itu usahakan tidak membunyikan musik sampai mengganggu tetangga yang sedang sholat. Itu sebagai akhlak yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Jangan sampai kemudian kita mengganggu tetangga kita yang sedang ibadah. Karena di beberapa tempat, saya dulu pernah, ya, ini di Jawa Timur, ya, pernah di salah satu daerah di Jawa Timur itu, wah, itu musik nggak berhenti Pak, 24 jam. Nanti kalau misalkan ada adzan dikecilkan sedikit, tapi kan tetap mengganggu, ya. Usahakan kalau kita punya hajat, ya, itu kalau waktu-waktu sholat dihentikan sejenak, ya. Paling tidak mendengar adzan, kemudian menjawab panggilan adzan, berdoa setelah adzan, itu kan akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, ya. Jadi kita harus bertoleransi, ya, dalam masalah ibadah. Misalkan kita punya tetangga yang bisnisnya sound system, ya, itu ya harus peka terhadap tetangganya yang muslim. Mungkin dia sedang melaksanakan sholat, mungkin dia sedang berdoa, maka sebaiknya kalau kita punya tetangga itu, salah satu ciri tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu kan adalah fal yukrim jarohu, memuliakan tetangga. Salah satunya itu Pak, jangan sampai kita punya usaha kemudian tetangga kita nggak nyaman, ya. Pastikan kalau kita punya usaha yang kemungkinan mengganggu tetangga itu izin dulu ke tetangga, sampaikan saya mau buka bisnis usaha ini gitu, kira-kira nanti kalau ada yang mengganggu saya mohon maaf gitu, ya. Karena kadang orang kalau sudah punya usaha itu nggak peduli tetangga kanan kiri, kadang jalan parkirannya aja sampai menutupi jalannya tetangga gitu Pak. Maka sekali lagi kita dalam bermuamalah itu juga harus memperhatikan tetangga, hormati tetangga kita. Jangan sampai kita senang dapat cuan, dapat duit, tapi ternyata tetangga tersakiti. Nah ini juga penting dipraktekkan dalam kehidupan bertetangga. Walaysa makana kurbatan fi ibadatin yakunu kurbatan fi ghairiha mutlaqan. Tidak semua ibadah, tidak semua kurbah, bentuk pendekatan, cara mendekatkan diri kita kepada Allah dalam satu ibadah tertentu itu menjadi kurbah, menjadi cara kita mendekatkan kepada Allah dalam hal yang lain secara mutlak. Faqat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syamsi. Nah, dikisahkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seseorang yang berdiri di bawah terik matahari, ya. Dia berjemur, ya. Fasa'ala anhu, kemudian Nabi bertanya kepadanya, faqila innahu nadhara ayyakuma wa la yaqut. Nah, sesungguhnya orang ini yang berjemur tadi bernadar kepada Allah untuk berdiri berjemur di bawah terik matahari dan tidak akan pernah duduk, wa la yastadil, tidak akan juga berteduh,
wa yasum, dan dia akan berpuasa. Jadi puasa di tengah terik panas matahari, karena dulu pernah bernadar kalau saya saya akan berdiri berjemur di bawah terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, dan sambil berpuasa. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakmut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh orang ini untuk duduk wa yastadil, dan berteduh, wa yutimma shaumahu, dan memerintahkan orang ini untuk menyempurnakan puasanya. Jadi kalau nadarnya itu ya sekiranya menjadikan seseorang berat, itu kan bukan termasuk ibadah ya, berdiri berjemur di bawah terik panas matahari, enggak duduk, enggak berteduh. Nah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sempurnakan puasamu, silahkan duduk, silahkan berteduh, tapi puasanya saja yang disempurnakan. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat ya. Jangan sampai kemudian karena nadar sehingga menjadikan dirinya malah mendatangkan madharat. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu lisyamsi qurbah yufa binadrihima. Maka beliau tidak menganggap, tidak memasukkan berdirinya, berjemurnya di bawah terik matahari itu sebagai ibadah yang harus dipenuhi ya, karena kan tidak termasuk ibadah kalau berdiri di bawah terik panas matahari itu, nggak pernah duduk, berdiri aja terus seharian kemudian sambil puasa. Ibadahnya, berjemurnya itu tidak termasuk qurbah, tidak termasuk ibadah. Ma'annal qiyam ibadatun fi mawadi'in akhar ya. Dan bahwasanya berdiri ini termasuk ibadah di dalam bentuk ibadah yang lain seperti sholat. Kalau kita berdirinya sholat itu kan ibadah, berbeda dengan berjemur di bawah terik panas matahari sambil puasa. Nah, berdiri yang termasuk ibadah itu adalah ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat, berdiri ketika adzan, kan nggak mungkin kemudian adzan sambil duduk, apalagi sambil rebahan ya. Wad du'ai bi Arafah. Kemudian ketika berdoa di Arafah itu kita juga disunahkan untuk berdiri. Ini termasuk berdiri yang termasuk ibadah. Jadi tidak semua kelakuan kita itu ya termasuk ibadah ya, dalam ibadah dalam aktivitas tertentu, tapi bisa jadi dia merupakan ibadah dalam ibadah yang lain. Ya, seperti tadi berdirinya ketika sholat, ketika adzan, ketika berdoa di Arafah ya. Wal buruz ya, lisyamsi qurbatan lil muhrim. Nah, kemudian berjemur di bawah terik panas matahari itu sebagai bentuk ibadah bagi orang yang sedang ihram. Ya, di Arafah itu kan kalau dulu tidak ada tenda ya, zaman Nabi, sekarang sudah enak, ada tenda, ada AC-nya itu. Ya, kalau dulu tidak ada tenda, jadi mereka ketika wukuf di padang Arafah itu berjemur. Maka sekarang sudah banyak pepohonan Pak ya, yang pernah haji atau pernah umroh mungkin sudah lihat ke padang Arafah, sudah tendanya sudah bagus-bagus, sudah ada AC-nya ya, sudah ada pohon-pohon yang bisa untuk berteduh. Fadalla ala anna laisa kullu ma kana qurbatan fi mautinin yakunu qurbatan fi kullil mawatin. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak semua aktivitas yang dilakukan itu menjadi bentuk kurbah dalam satu ibadah, dan bisa jadi dia merupakan satu bentuk kurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah yang lain. Maka jamaah sekalian, man taqarraba bi ibadatin nuhiya anha bi khususiha kaman shoma yaumal id aw shalla fi waqtin nahi. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kita dilarang untuk mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berpuasa. Misalkan ketika hari raya ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya haram kita berpuasa ya. Kemudian hari tasyrik juga diharamkan berpuasa. Misalkan niat kita mendekatkan diri kepada Allah, kalau dilakukan dengan berpuasa di hari raya, itu nanti jatuhnya pada puasa yang diharamkan ya. Kemudian aushalla fi waqtin nahi, atau sholat di waktu-waktu terlarang. Misalkan waktu matahari terbit ya, itu kita dilarang untuk sholat. Waktu matahari terbenam, itu kita juga dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan satu ibadah yang ini dilarang karena waktunya, dilarang karena tempatnya, kemudian kita justru melakukannya. Jadi puasa itu baik, tapi kalau dilakukan di waktu terlarang nanti menjadi tidak baik ya, tidak mendatangkan pahala. Sholat itu baik kalau dilakukan tepat pada waktunya dan di tempatnya.
Tapi kalau sholat dilakukan di tempat najis ya, kemudian sholat dilakukan menghadap arah selain kiblat, itu kan nanti menjadi maksiat ya. Dulu kalau di tempat saya itu banyak tukang sihir dulu ya. Tapi sekarang insya Allah sudah nggak terlalu banyak lah. Sampai di sana itu rame orang geruduk tukang sihir. Ada yang di apa itu sampai di ini tangannya, kakinya itu nggak mati-mati Pak. Jadi sampai dia itu kemudian ngaku, saya kalau mau mati ini harus diambil gitu. Jadi bener-bener apa dia punya kekebalan ya. Jadi ada satu anggota tubuhnya yang itu harus dipisahkan dari tubuhnya, nanti baru dia meninggal. Dan itu terjadi, saya dulu sempat melihat secara langsung itu kejadian itu waktu masih kecil kan, tidak tahu apa-apa. Termasuk juga tukang sihir itu kalau mau nyihir orang itu sholatnya ngadep ke utara Pak. Jadi nggak sebagaimana kita, dia rajin sholat ke masjid yang ngadep kiblat, tapi nanti di luar waktu sholat dia melaksanakan sholat untuk kerjasama dengan jin. Maka sholat itu kan ibadah. Kalau dilakukan tepat pada waktunya, ya dikerjakan di tempat yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kalau sholat menghadap utara, menghadap selatan, itu berarti sholatnya dipersembahkan untuk setan, bukan untuk Allah. Sama puasa itu baik ya. Tapi jangan sampai kita melakukan puasa di waktu-waktu terlarang. Atau misalkan kita mengkhususkan puasa hari Jumat, mengkhususkan puasa hari Sabtu, itu kalau dikhususkan nggak boleh Pak. Tapi kalau Senin Kamis itu kan sudah ada dasarnya ya. Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Tasu'a, Asyura itu ada dasarnya. Tapi kalau kita bikin ketentuan sendiri, pokoknya saya puasa setiap hari Ahad gitu khusus. Nah, ini keliru. Tapi kalau misalkan kita puasa Daud, nah bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Ahad, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengkhususkan puasa hari Jumat, Sabtu itu terlarang. Kalau puasa Daud kan misalkan Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa. Nah, ini boleh. Kalau puasa Daud. Wa amma man amila amalan asluhu masyru'un wa qurbah. Adapun siapa saja yang melakukan amalan yang aslinya disyariatkan dan merupakan qurbah, merupakan ibadah atau bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tsumma adkhala fihi ma laysa bimasyru'in. Kemudian orang ini menambahkan sesuatu di dalamnya yang tidak ada tuntunannya, tidak dituntunkan oleh syariat, au akhalla fihi bimasyru'in, atau mengubah syariat dengan menyisipkan sesuatu di dalamnya, fa hadza aidan mukhalifun lisyari'ah. Maka ini juga termasuk mukhalif, menyelisihi syariah, biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi, sesuai dengan sebanyak mana dia menyisipkan sesuatu di dalam syariat itu, atau sejauh mana dia menambahkan atau mengurangi di dalam salah satu bentuk ibadah. Misalkan sholat tadi ya, sholat yang harusnya 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat ya, tujuannya biar semakin banyak pahalanya. Ini juga tidak sesuai. Misalkan sholat subuh ditambah menjadi 4 rakaat, saya pengen dapat banyak pahala Ustaz, tambah 4 rakaat, jadi tidak benar sholatnya. Atau dikurangi jadi 1 rakaat, tidak benar juga. Maka tidak boleh kemudian kita menambah ketentuan yang sudah ada dalam syariat, tidak boleh juga kita mengurangi, harus pas sesuai dengan tuntunan syariat. Sama misalkan puasa ya, puasa Ramadan ya, itu kan sudah ada ketentuan syariat, dimulai dari tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Bagaimana kasus di Indonesia yang kadang lebarannya berbeda, itu kita kembalikan kepada pendapat mereka masing-masing. Jadi jangan kemudian kita merasa paling benar, yang lain salah. Ini juga tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada yang duluan, ada yang belakangan, semuanya berdasarkan ijtihad. Maka kata Nabi SAW, apabila ada seorang mujtahid, dia berpendapat yang satu salah, yang satu benar, maka yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Tapi kan kita tidak tahu yang benar siapa, maka para mujtahid kemudian beristihad, berpendapat. Jadi misalkan nanti Ramadan awalnya berbeda, akhirnya juga berbeda, ya kita harus berusaha saling memahami itu ya, memahami itu. Karena masalah fikih kan Bapak Ibu ya, masalah fikih ini memang kadang menjadi perusak persaudaraan gitu ya. Karena misalkan kalau kunut insya Allah sudah enggak Bapak Ibu ya, sudah tidak jadi masalah ya.
insya Allah sudah bisa. Tapi masih ada beberapa tempat itu kalau tidak kunut tidak boleh jadi imam. Di Pacitan masih ada Bapak Ibu. Tapi kalau di Masjid Baitul Salam saya yakin ini sudah sangat bertoleransinya tinggi ya, mau zikir keras ya, mau zikir pelan, mau kunut, mau enggak, insya Allah toleransinya sudah sangat baik di Baitul Salam ini. Tapi di Pacitan itu ada beberapa tempat yang saya lihat imamnya ditanya dulu, kamu kunut enggak? Kalau enggak kunut enggak boleh imam di sini gitu. Dan itu betul Pak, terjadi Pak. Saya enggak ngarang, ada beberapa tempat yang seperti itu. Maka saya kalau misalkan memilih enggak kunut subuh itu ya, kalau mau ngisi pengajian di masjid, saya tanya dulu Pak, Pak, mohon maaf ini di sini subuhnya kunut kompoten. Oh kunut Ustaz, nggih, saya serahkan imamnya, saya tak ngisi saja. Jadi gitu kalau saya cara toleransinya. Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak kunut kemudian jamaah menerima ya bagus, nggak apa-apa. Artinya kita harus bisa mempersempit perpecahan dikarenakan perbedaan masalah fikih. Yang penting sholatnya masih menghadap kiblat ya, kiblat yang dijadikan arah itu juga kiblatnya sama, bukan di India ya. Karena dulu kan ada yang kiblatnya di India. Nah, itu berarti sudah bukan muslim. Kalau kiblatnya masih Ka'bah, itu berarti kita masih bersaudara. Kalau sholatnya masih menghadap kiblat, itu masih bersaudara. Kalau sholatnya masih 5 waktu, itu kita masih saudara sama muslim, Pak. Kecuali kalau dia bikin syariat baru. Misalkan Ramadan jadi 2 bulan gitu ya. Sholat 5 waktu jadi 10 waktu dikali lipatkan. Nah, itu baru bukan Islam, karena syariat Islam ini jelas. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah, kalau misalkan takbirnya ada yang sejajar dengan daun telinga, ada yang sejajar dengan dengan pundak, ya tidak apa-apa. Itu hanya masalah khilafiyah saja. Misalkan ada yang basmalahnya jahar, ada yang enggak jaharan juga, tidak apa-apa. Dulu sampai masalah ini Pak, di satu tempat di Pacitan, saya juga dikatakan sholatnya enggak sah. Sholat enggak pakai songkok karena lu ketinggalan, kan enggak niat mau jadi imam ya, ketinggalan di rumah, sholat orang nganggo songkok rasa sholatnya gitu. Akhirnya sing bilang gitu itu enggak sholat bersama saya Pak, enggak jadi makmum. Beliau itu sholat setelah kita selesai sholat, jadi kita berjamaah. Nah, ada seseorang datang, kemudian dia katakan nggak pakai songkok nggak sah sholatnya, ya Allah gitu. Nanti ada lagi nggak pakai sarung nggak sah sholatnya gitu. Padahal kan intinya yang penting nutup aurat. Kalau sholatnya telanjang itu baru yang nggak sah. Nah ini penting nih, kita harus saling menghargai gitu. Ini kan sholat songkok ini kan bukan syarat sah sholat ya Pak. Syarat sahnya sholat itu nutup aurat, bersuci. Nah, maka jangan sampai kemudian ada yang gontok-gontokan hanya karena masalah nggak pakai songkok ketika sholat, nggak pakai sarung. Karena saya juga pernah ditegur itu nggak pakai sarung, sholat pakai celana katanya. Padahal kan intinya menutup aurat gitu. Ibu-ibu misalkan nggak pakai mukena, yang penting menutup aurat, pakai rok misalkan, tapi pakai kaos kaki gitu yang pakai rok ya, itu sah. Yang penting intinya menutup aurat. Karena kadang ada orang sholat, saya kan kalau perjalanan itu sholat bareng istri di masjid itu ditegur kadang sama jamaah, Mbak sholatnya kok nggak pakai mukena gitu. Padahal istri saya sudah pakai kaos kaki karena memang nggak ada mukena gitu ya. Ya masih kaum muslimin ada yang belum bisa memaklumi itu gitu. Padahal kan intinya menutup aurat. Mukena ini dunia apa hanya di Indonesia? Nah jadi intinya menutup aurat gitu Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak atau ibu pernah sholat di satu masjid, ada yang pakai mukena itu hanya di leher, sini pakai jilbab. Pernah lihat gitu? Kalau belum ya berarti belum pernah sholat di satu masjid. Satu masjid itu ada Pak, yang mukenanya hanya di leher, sampai leher ke bawah, kemudian sini pakai jilbab. Itu yang penting menutup aurat tadi. Jadi mukenanya nggak harus warna putih ya, yang penting tadi menutup aurat, bisa hitam, bisa hijau gitu ya. Yang penting intinya menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dalam masalah agama ini kita tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Sholat kalau ditambahi rakaatnya jadi salah. Puasa kalau ditambahi jumlahnya dari yang ditentukan juga jadi salah. Kalau kita misalkan mengkhususkan puasa 1 hari dalam setiap pekan itu juga menjadi salah. Tapi kalau kita melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, itu enggak apa-apa. Maka saya ingin menyampaikan, mari kita berlapang dada dalam masalah khilafiyah dan mari kita bersatu padu untuk sama-sama merekatkan ukhuwah di antara kita. Ya. Perbedaan dalam masalah fikih jangan sampai kemudian kita besar-besarkan, ya Bapak Ibu. Ya. Kalau itu kita besar-besarkan nanti umat Islam ini kapan majunya gitu ya. Hanya karena masalah basmalah, hanya karena masalah kunut, masalah salaman, kan
Banyak yang masih membesar-besarkan masalah itu. Ada enggak mau salaman, akhirnya diceng, terus pokoknya udah boloku gitu. Tak sholat itu misalkan. Ada yang enggak salaman itu akhirnya jadi perpecahan yang semakin meruncing perpecahannya. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita kuatkan ukhuwah ya. Jangan sampai masalah-masalah kecil menjadi perpecahan di antara umat Islam. Ya, alhamdulillah kita ini bangsa yang merdeka, tidak dijajah ya. Sehingga kadang masalah-masalah kecil itu dibesar-besarkan gitu. Masalah-masalah fikih dibesar-besarkan terus nggak selesai-selesai. Ya Allah, sampai kapan kemudian kita nanti akan maju ya, bangsa kita juga akan maju ya, masalah kecil terus dibesar-besarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang punya hutang semoga segera lunas ya. Yang sedang ada masalah semoga segera Allah berikan solusi. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.